Bayangkan ada satu sosok yang sekaligus menakutkan tapi juga penuh kasih. Bisa menari di tengah api kosmik tapi juga duduk tenang di gunung bersalju. Dia disebut sebagai penghancur, tapi anehnya, dia juga dikenal sebagai pemberi berkah. Sosok itu adalah Shiva, salah satu dewa paling misterius dalam Hindu. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin seorang dewa yang tugasnya menghancurkan justru dipuja jutaan orang sebagai sumber kehidupan? Dalam ajaran Hindu, ada tiga dewa utama, Brahma sang pencipta, Vishnu sang pemelihara, dan Shiva sang penghancur. Tapi kata penghancur di sini bukan berarti jahat seperti tokoh vilen di film. Shiva lebih mirip tombol reset di komputer. Ketika sesuatu sudah rusak, penuh virus, atau tidak berguna, bukankah lebih baik dihancurkan supaya bisa mulai baru? Jadi, Shiva justru bagian penting dari siklus kehidupan, lahir, hidup, dan mati. Tapi jangan bayangkan Shiva itu selalu garang. Ia digambarkan duduk tenang di puncak Kailas, dengan tubuh dilumuri abu, kalung ular di leher, dan bulan sabit di kepalanya. Di dahinya ada mata ketiga. Konon jika terbuka, bisa melumat alam semesta dalam sekejap. Tapi sehari-harinya, Shiva lebih suka meditasi. Bayangkan Thanos. Tapi bukan yang sibuk cari Infinity Stone, melainkan sedang yoga di gunung. Kehadiran Shiva bukan hanya simbol kematian. Ia juga dikenal sebagai Mahadewa, Dewa Agung. Salah satu perannya yang paling terkenal adalah sebagai Nataraja, sang penari kosmik. Dalam tarian ini, Shiva menari di lingkaran api, menghancurkan dunia lama sekaligus menciptakan dunia baru. Kalau dipikir, tarian Shiva itu mirip Big Bang dalam versi spiritual. Bukannya hancur lalu selesai, tapi hancur untuk membuka jalan kelahiran baru. Shiva juga punya sisi rumahan. Ia adalah suami Parwati dan ayah Ganesha serta Kartikeya. Ceritanya kadang kocak. Shiva bisa jadi suami cuek, asyik meditasi sampai lupa pulang, sementara Parwati yang sabar mengingatkan. Dari sisi ini, Shiva terasa lebih manusiawi, seorang suami dan ayah yang kadang sibuk kerjaan kosmik, tapi tetap bagian dari keluarga. Jadi kalau kamu sering kena omelan pasangan karena terlalu sibuk kerja, mungkin kamu mirip Shiva. Salah satu ikon paling kuat dari Shiva adalah Trisula, tombak tiga mata. Simbol ini menggambarkan banyak hal, masa lalu, sekarang, dan masa depan, penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Trisula juga bisa diartikan sebagai kendali atas tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi sebenarnya, Shiva bukan hanya dewa yang jauh di atas gunung. Dia juga mengajarkan kita cara mengendalikan monster dalam diri sendiri, ego, amarah, dan ketakutan. Ada juga sungai yang sangat dekat dengan Shiva, Gangga. Dalam mitologi, sungai suci ini turun dari surga dengan kekuatan luar biasa, yang bisa menghancurkan bumi. Shivalah yang menahan alirannya dengan rambutnya yang panjang, lalu melepaskannya perlahan agar bumi selamat. Analogi gampangnya, bayangkan air hujan super deras ditahan oleh ember besar, supaya tidak langsung banjir. Tanpa Shiva, bumi mungkin sudah tenggelam di dalam air. Shiva juga identik dengan suara, Om Namah Shivaya. Mantra ini dipercaya sebagai getaran kosmik yang bisa membersihkan pikiran. Bahkan, banyak yogi percaya bahwa dengan mengulang mantra ini, seseorang bisa merasakan kedamaian batin. Kalau di dunia modern, bisa dibilang seperti playlist musik healing, cuma ini versi spiritualnya. Jadi, bukan sekadar kata-kata, tapi frekuensi yang dipercaya nyambung ke semesta. Tapi jangan salah, Shiva juga punya sisi ekstrim, dikenal suka minum racun kosmik saat dunia hampir hancur. Dalam mitologi Samudra Manthan, saat racun mematikan keluar dari lautan, Shiva meminumnya demi menyelamatkan makhluk hidup. Lehernya berubah biru. Itulah kenapa beliau disebut Neelkant, si berleher biru. Jadi kalau ada yang bilang Shiva toksik, itu bukan karena dia beracun, tapi justru karena dia yang menahan racun demi kita semua. Jadi, siapa sebenarnya Shiva? Ia adalah penghancur, tapi juga pencipta peluang baru. Ia penari kosmik, tapi juga ayah yang sederhana. Ia peminum racun, tapi demi menyelamatkan dunia. Dari Shiva, kita belajar bahwa kadang menghancurkan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Jadi,
Kalau hidupmu sekarang lagi berantakan, mungkin itu bukan kehancuran, tapi reset ala Shiva untuk bab baru dalam perjalananmu.